This is Tarotenia. Hai Pisces. Ini adalah untuk Pisces 11-11 pertengahan November hingga akhir November 2020. Universe Energy and Spirit Guide. This is for Pisces. Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke, general reading. Jadi mungkin nggak akan bisa semua resonate ke kamu. Take it the resonate, leave it the rest. Jangan dipaksakan kalau bukan energi kamu yang ada di sini. Energi kadang-kadang masih bisa terbalik antara kamu dengan seseorang yang sedang dealing dengan diri kamu. Oke. Seven of Pentacles. Yes. Nine of Wands. Okay. Two of Swords. The Ace of Pentacles. Oh my god. Bottom of the deck. The Three of Swords. Seseorang seperti sedang merasa patah hati, merasa hancur, merasa broken heart. Sesuatu yang sesuatu yang membuat dirinya merasa lost, ya, merasa tersesat gitu. Aku merasakannya, ya. Seven of Pentacles, ya, seseorang sedang berusaha untuk memperhatikan kira-kira apa yang dia upayakan, apakah akan menghasilkan atau tidak, ataukah sudah menghasilkan atau tidak. Tapi di sini aku juga merasa the Nine of Wands. Kamu seperti berusaha untuk memagari diri kamu dari sesuatu, ya. Ada seseorang, ya, yang tidak bisa memutuskan, tidak bisa melihat atau memilih untuk tidak melihat sebuah kebenaran gitu. Dan di sini semesta punya sesuatu, punya hadiah yang luar biasa untuk kamu Pisces, atau seseorang yang sedang ada dalam kehidupan kamu di sini. Let's clarify the card, the Seven of Pentacles. King of Wands. Okay. The Eight of Pentacles in reverse. The Queen of Wands in reverse. Nine of Wands. Wow. Interesting. Six of Wands. Okay. Siapapun di sini yang sedang merasa patah hati, sedang merasa tidak bahagia dengan kehidupan cintanya, sebentar lagi semuanya akan berubah. Okay? Atau mungkin kamu sekarang sedang tidak fokus pada urusan percintaan karena capek gitu ya, aku dengar ya. Kemudian ada yang memilih untuk fokus dengan karirnya, maka akan ada begitu banyak kemenangan, akan ada begitu banyak keberuntungan dalam hidup kamu sebentar lagi. Itu yang aku rasakan. Ya. Dan itu hanya akan terjadi jika seseorang bekerja keras di sini. Jika seseorang menabur benih, menabur sesuatu dengan baik dan pada tempatnya. Itu yang aku dapatkan, Tidak hanya menabur sesuatu tapi di sembarang tempat, Menabur sesuatu di tanah yang tandus, kemudian tidak ada air di situ, hanya akan sia-sia, Jadi ketika kamu bekerja keras, pastikan bahwa kamu sudah bekerja keras bukan hanya di saat yang tepat, tapi juga di tempat yang tepat dan memang deserve dan memang layak untuk mendapatkan kerja keras kamu, ya. Dan King of Wands, look at that. Bagaimana kemudian, bagaimana kemudian, energi King of Wands nyampe ke aku ya. Jadi agak sedikit, ini ada begitu banyak happiness. Dia tahu caranya untuk bahagia. Dia bisa menemukan kebijaksanaan itu dalam dirinya, dan dia orang yang sangat wise, Dia sudah mengalami banyak hal dalam hidupnya dia. Itu yang membuat dia bisa membuat keputusan-keputusan yang bijak, ya. Aku merasa kebijaksanaan di sini sangat mendominasi. Dan dia tahu bagaimana caranya untuk bahagiain dirinya dan orang-orang sekelilingnya. Ya, nice. Akhirnya semua akan berubah, Pisces. Bisa jadi untuk kamu, bisa jadi untuk orang yang sedang dealing dengan kamu. Yang pasti orang yang sudah mengalami banyak kesulitan dalam kehidupan, ya. Dia akan dihadiahi oleh semesta
banyak hal di sini. Di keraguannya atau tantangannya adalah tentang seseorang di sini meragukan dirinya sendiri yang sebetulnya punya kemampuan yang lebih dari yang dia bayangkan. Oke? The Queen of Wands. Jangan terperangkap pada sebuah situasi di mana kamu tidak mau melihat kebenaran, di mana kamu mungkin tidak bisa melihat. Seperti, aku menggambarkannya begini. Ada banyak keberuntungan yang akan datang dalam hidup kamu, tapi itu tidak akan datang jika kamu tidak tahu caranya untuk bersyukur. Ya. Kamu punya the King of Wands yang akan kamu dapatkan dari kerja keras kamu, ya. Ini tentang kesuksesan, ini tentang seseorang yang bisa mengayomi dirinya dan juga orang lain. Tapi kemudian tantangan kamu adalah kamu bisa terjebak dalam sebuah perasaan yang tidak cukup merasa puas dengan apa yang kamu miliki, sehingga itu menutup kebahagiaan untuk hidup kamu, Pisces. Ya, Two of Swords. Di-clarify dengan the Queen of Wands in reverse, ya. Jika kamu terus-menerus tidak bisa memutuskan atau tidak mau melihat hal yang nyata, yang benar dalam kehidupan kamu, jika kamu tidak bisa melihat apa yang sudah semesta atau Tuhan rencanakan akan hadiahkan ke kamu, maka kebahagiaan itu akan sulit didapatkan karena rasa syukur itu selaras dengan kebahagiaan. Semakin besar dan semakin pandai kamu bersyukur, kebahagiaan yang datang akan semakin banyak. Ya, look at that. Kamu akan dapatkan itu. Akhirnya semua akan berubah, ya. Kesakitanmu, kekecewaanmu, semua akan terbayar. Dan semesta punya hadiah di Ace of Pentacles, sebuah awal yang baru, sesuatu yang indah, sesuatu yang membahagiakan, ya. Dan kamu harus memperjuangkan itu. Kamu harus melawan diri kamu sendiri, ya. Keraguan-keraguan tentang apakah aku mampu atau tidak. Gue bisa nggak ya? Gue nggak yakin nih kalau keluar dari pekerjaan yang sekarang gue bisa dapat yang lebih bagus. Atau kalau kalau kamu sedang memulai bisnis, kamu akan menanyakan, bisnis di era sekarang nih kayaknya susah ya. Modal dikit apalagi. Terlalu banyak alasan untuk meragukan kemampuan kamu. Kamu orang yang kreatif, kamu orang yang dicintai, diberkahi oleh semesta, oleh Tuhan. Jadi jangan sia-siakan itu, oke? Kita akan lihat semesta punya apa untuk kamu. Wow. 3 deck sekaligus. Wow. Jangan fokus pada energi broken heart, ya. Jangan fokus pada energi pernah terluka atau kamu dilukai oleh seseorang. Oke, the universe energy and spirit guide. This is for Pisces, pertengahan November. Ya, hingga akhir November 2020. Oke. Seven of Cups, Page of Pentacles. Three of Cups. Oke. Four of Pentacles, ya. Tidak ada salahnya untuk menjaga hati kamu dari terluka, tapi jangan membuat kamu energinya stuck, ya. Energinya berhenti di situ-situ aja. Energinya tidak berkembang, tidak maju sama sekali. Yang harus kamu lakukan, semesta mau bilang, the Temperance, cari harmoni itu, oke? Cari kebahagiaan kamu dengan mendapatkan keseimbangan. Seven of Cups, pilihan-pilihan yang hadir dalam kehidupanmu harus bijak, apakah itu baik atau tidaknya untuk kamu sendiri. Kamu harus tahu apakah yang kamu pilih sekarang atau pilihan yang akan datang keesokan hari mungkin adalah hal yang paling baik untuk jiwa kamu, ya. Itu memang yang jiwa kamu inginkan untuk tumbuh. Oke. The Page of Pentacles, ya. Seseorang akan mulai meniti karirnya lagi, seseorang akan mulai mendapatkan uang yang dia inginkan meskipun pelan, ya, tapi pasti ya dia akan mendapatkan itu. Oke. Dan kamu tidak perlu meragukannya, ya. The Three of Cups, di sini aku melihat akhirnya kamu akan merayakan sesuatu. Ini sebuah perayaan bersama dengan teman-teman kamu. Kamu akan lebih banyak waktu bersama dengan mereka, even keluarga kamu atau kerabat kamu, ya, soul tribe, ya, suku jiwa kamu yang kamu merasa kamu klik dengan mereka dan kamu bisa melupakan hal-hal menyakitkan itu, ya. Healing setelah selesai, pemulihan jiwa kamu setelah selesai, yang kan kamu dapatkan adalah perubahan yang besar
Oke, semuanya akan berubah, semuanya akan berpihak padamu, semuanya akan menjadi lebih indah untukmu, percayalah. Kamu punya Three of Swords, tapi kemudian di energi kamu yang sekarang mulai muncul the Six of Wands. Keberkahan itu akan mulai datang, kemenangan-kemenangan itu, and then kamu juga punya the Temperance, oke? Ada Sagittarius energy di sini, oke? 14 mungkin angka yang signifikan untuk kamu, 1 dan 4 atau mungkin 5. Bring love into the situation, ya. Bawa cinta dalam setiap hal dalam kehidupanmu. New Moon in Aquarius, oke? Ya, pasrahkan pada semesta. Surrender to the divine. Full moon. Ada Aquarius energy and Sagittarius, oke? Sun, Moon, Rising, and Venus. Gak harus selalu dia punya sign Aquarius atau Sagittarius ya, tapi ini ada di chartnya dia. Oh, I have one card here. Okay. Universe energy and spirit card. Message for Pisces. Boundaries. Where do you need to establish the better boundaries? Batasan yang jelas. Jangan biarkan orang lain mengambil alih kehidupan kamu, Pisces. Okay. Mendengarkan masukan dari orang lain itu perlu, itu baik, tapi harus memberi batasan yang jelas di mana mereka boleh berada. Kamu yang memberi batasan, kapan saatnya mereka boleh memberi masukan. Tapi pada akhirnya sebagai jiwa yang dewasa, kamulah pengendali kehidupan kamu ya. Kamu tidak boleh membiarkan orang lain terlalu banyak mencampuri urusan kamu atau masuk ke wilayah kamu tanpa seizin kamu. Itu adalah pesannya ya. Karena akhirnya semua berubah, segala kepahitan akan menjadi manis. Kalau sekarang sedih akan menjadi bahagia. Kalau sebelumnya terpuruk akan mulai mendapatkan titik cerah kebahagiaan. Keberkahan ya, keberlimpahan dalam hal uang, karir, dan pekerjaan. Beberapa dalam hal percintaan ya. Tapi yang penting di sini adalah selain kamu membawa cinta dalam setiap situasi kehidupan kamu yang sekarang, kamu juga harus memasrahkan pada semesta. Apa yang pernah terjadi memang seharusnya terjadi. Itu adalah sebuah skenario besar dari Tuhan untuk membawa kamu sampai di titik yang sekarang. Dan menjadi bijak penting. Jangan terlalu sering mendengarkan apa kata orang, karena itu kadang sepertinya aku merasakan menghambat kamu untuk maju. Banyak keraguan di sini muncul karena terlalu banyak kamu memperbolehkan orang untuk masuk ke kehidupan kamu, oke? Dan kamu diingatkan untuk membuat batasan yang jelas itu, ya. Kapan saatnya bilang no, tahu kapan saatnya bilang stop. Itu yang aku rasakan. Oke, Pisces, yes. Itu yang semesta punya untuk kamu, dan aku berharap energi ini bisa terus semakin bagus setiap harinya, karena energi bisa berubah dan kamu bisa merubahnya kapan saja. Kalau sebelumnya kamu pernah patah hati, bahkan kamu bisa segera switch itu, healing secepat yang kamu inginkan ya, karena semua yang ada dalam kehidupan kamu, kamulah yang mengontrolnya. Jangan pernah meragukan diri kamu, karena kamu mampu. Oke, Pisces? Thank you anyway, yeah, take care, and I'll see you on the next video. Goodbye for now.